Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama BV Matika, belajar asik matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Kali ini kita akan belajar SD kelas 5 semester 1 tentang operasi hitung pecahan. Bagian pertama. Jadi kita akan buat beberapa bagian supaya lebih detail, lebih jelas, dan pemahamannya lebih cepat. Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Nah, kita sebelum masuk ke sana kita harus mengetahui konsep dasar penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Ini menjadi sangat penting nih. Kalau kita tidak mempunyai konsep dasar penjumlahannya, jadi kita akan sangat sulit untuk melakukan operasi penjumlahan pada pecahan. Ya, ini penting nih. Kita harus goalnya di sini nih, di pelajaran ini. Nah, coba lihat nih. Jika A per B ditambah C per D, di mana B sama dengan D. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi B dan D ini harus sama terlebih dahulu, baru bisa kita lakukan operasi penjumlahan. Ya. Jadi kalau misalnya B dan D tidak sama, tentu harus kita samakan terlebih dahulu. Jadi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, penyebut pada pecahan tersebut wajib sama atau disamakan. Kita coba masuk ke penjumlahan pecahan. Penjumlahan biasa dengan penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sama tentu sangat mudah sekali teman-teman ya. Ini kita ada contoh soal 5 per 7 ditambah 3 per 7 sama dengan 5 ditambah 3 per 7 sama dengan 8 per 7 sama dengan 1 per 7. Ini kita lihat penyebutnya. Kita lihat nih penyebutnya sama 7 semua, sama 7. Jadi lebih mudah ya. Tinggal ditambahkan langsung. Ini kalau penyebutnya sama, pembilangnya tinggal kita tambahkan langsung. Oke, jelas teman-teman? Ini kalau penyebutnya sama, ini pembilang yang di atas ini, bisa kita tambahkan langsung. Jadi 8 per 7 atau 1 per 7. Contoh berikutnya. 7 per 9 ditambah 4 per 9 sama dengan, kita langsung lakukan operasi ini. Sama dengan 11 per 9 atau sama dengan 2 per 9. Ini sama ya, 9 ya. Penyebutnya juga sama, 9. Jadi jika penyebutnya sama, pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan langsung tanpa mesti kita apakan gitu ya. Jadi bisa langsung kita jumlahkan. Nah, untuk masuk ke tahap berikutnya, saya coba mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya tentang kelipatan persekutuan kecil. Ini sangat penting sekali untuk kita melakukan penjumlahan pada pecahan biasa. KPK ini sangat penting ya. Kelipatan persekutuan kecil sangat penting. Saya cuma mengulang pelajaran sebelumnya. Nah, ini supaya ingat kembali bahwa KPK adalah kelipatan dari beberapa bilangan yang terkecil. Jadi kita ambil yang kelipatan yang kecilnya saja. Karena bisa jadi dia banyak bilang yang sama, tapi kita ambil yang terkecilnya saja. Nah, ini kita contoh nih. 2 dan 3. Berapa KPK 2 dan 3? Nah, kita lihat kelipatan 2. Kelipatan 2 di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, terus 12,
dan seterusnya ya. Nah, kelipatan 3 di sini juga 3, 6, 9, 12. Jadi di sini ada yang sama ya, angka 6 dan angka 12. Jadi kita ambil yang terkecil. Jadi KPK 2 dan 3 adalah 6. Oke. Ini penting nih. KPK pada pecahan itu sangat penting karena nanti kita akan menyamakan penyebut menggunakan KPK. Kita coba lagi nih. KPK dari 4 dan 3. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16. Sedangkan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15. Ternyata di sini KPK-nya adalah 12. Oke, contoh berikutnya. KPK 5 dan 2. Kita tahu kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Jadi KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Teman-teman, paham ya? Ini harus paham terlebih dahulu sebelum kita memasuki slide berikutnya. Ya, oke, paham. Oh, ini baru penjumlahan pecahan. Penjumlahan biasa dengan penyebut yang tidak sama. Sebelumnya kita membahas penjumlahan dengan penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sama, pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan. Nah, bagaimana dengan penyebutnya yang tidak sama? Nah, kita coba masuk ke contoh soal. 2/3 ditambah 4/7. Jadi untuk menyelesaikan penjumlahan ini, terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya itu kita samakan dengan mencari KPK 3 dan 7. Dan ternyata KPK 3 dan 7 adalah 21. Oke. Nah, jadi 2/3 sama dengan 2/3 dikali 7/7. Jadi kalau pembilang dikali 7, di bawah juga kali 7. Ini pelajaran tentang pecahan senilai. Ya, ingat kembali teman-teman. Pelajaran SD kelas 4 tentang pecahan senilai. Ini pecahan senilai bahwa 2/3 itu senilai dengan 14/21. Karena kita cari pembilang penyebutnya 21, jadi pembilangnya 14. Sama-sama dikalikan 7. Oke, kita dapat nih. Pecahan senilai dari 2/3 adalah 14/21. Nah, sekarang kita mencari pecahan senilai 4/7 dengan penyebut 21. Untuk menjadikan penyebutnya 21, maka masing-masing antara pembilang dan penyebut kita kalikan 3. Jadi, pecahan senilai 4/7 adalah 12/21. Nah, ini kalau udah penyebutnya sama, 21 sama 21, otomatis kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. Jadi 14/21 ditambah 12/21 sama dengan 14 tambah 12/21 sama dengan 26/21 sama dengan 15/21. Sangat mudah teman-teman ya. Kalau udah penyebutnya sama itu operasinya sangat mudah sekali. Tinggal kita tambahkan saja pembilangnya. Kita coba masuk contoh berikutnya. Masih tentang penjumlahan biasa dengan penyebut yang tidak sama. Ini ada penjumlahan pecahan 3/5 ditambah 2/3. Jadi sama dengan sebelumnya, kita harus terlebih dahulu menyamakan penyebut. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Dengan mencari KPK 5 dan 3. Oke, berapa? KPK 5 dan 3 adalah 15. Ini kita salah ketik ya. Ini nanti kita edit jadi 5 adalah 15. Jadi kita mencari pecahan senilai dari 3/5 dengan penyebut 15. Otomatis pembilang dan penyebut kita kalikan 3.
Jadi 3 per 5 sama dengan 3 per 5 kali 3 per 3 sama dengan 9 per 15. Jadi pecahan senilai dari 3 per 15 adalah 9 per 15. Oke, nah sekarang kita coba mencari pecahan senilai 2 per 3 dengan penyebut adalah 15. Jika penyebutnya harus 15, berarti masing-masing harus dikali 5. Jadi 2 per 3 sama dengan 2 per 3 dikali 5 per 5 sama dengan 10 per 15. Jadi pecahan senilai 2 per 3 dengan penyebut adalah 15 adalah 10 per 15. Nah ini kalau udah dapat enak sekali ya, tinggal kita jumlahkan aja langsung nih. Nah jadi 3 per 5 tambah 2 per 3 sama dengan 9 per 15 ditambah 10 per 15 sama dengan 9 ditambah 10 per 15 sama dengan 19 per 15 sama dengan 14 per 15. Jadi kalau udah ini saya coba menjelaskan saja langkah demi langkah. Sebenarnya kalau penyebutnya sudah sama bisa langsung dijumlahkan. Jadi tinggal aja nih 9 ditambah 10 sama dengan 19 per 15. Ini rangkaian step-step supaya kita tidak lupa untuk menghitung. Oke, itu tadi penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama. Nah, kita coba sekarang masuk ke penjumlahan pecahan campuran. Tadi pecahan biasa, ini pecahan campuran. Sebenarnya sama saja sih dengan pecahan biasa. Cuman ada perbedaannya seperti kita harus memisahkan terlebih dahulu bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulatnya ada 1 di sini dan pecahan untuk menentukan KPK-nya. Pecahannya kita pisahkan. Jadi ada 1. Lihat nih. Nah, kita lihat dulu. Tentukan dulu KPK dari 5 dan 3. Berapa? Kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sedangkan kelipatan 5, 5, 10, 15. Ternyata KPK-nya ada 15 ya. Nah, ini kita coba langsung masuk ke operasi penjumlahan langsung. Nah, ini 1 3 per 5 ditambah 2 per 3 sama dengan 1. Ini kita pisahkan dulu nih. Bilangan bulatnya nih. Ini bilangan bulatnya. 1 ditambah 3 per 5 ditambah 2 per 3. Sama dengan 1. Langsung kita samakan. Penyebutnya 15. Jadi masing-masing kalau untuk bilangan pecahan 3 per 5 masing-masing kita kali 3 jadi 9 per 15 ditambah kalau 2 per 3 itu masing-masing dikalikan 5 jadi 5 dikali 10 2 dikali 5 adalah 10 jadi 10 per 15 sama dengan 1 ditambah 9 tambah 10 sama dengan 15. Langsung aja dijumlah. Hasilnya adalah 1 ditambah 19 per 15 sama dengan 1 ditambah 1 4 per 15 sama dengan 2 4 per 15. Ini step by stepnya. Sebenarnya bisa langsung ya kita potong di sini. Langsung 9 per 15. Ini penjelasan step by stepnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuki penjumlahan pecahan dengan 2 pecahan campuran. Nah, tadi kan satu pecahan campuran dengan pecahan biasa, ini 2 pecahan campuran. Sama saja ya, sama saja pemberlakuannya. Yang tentunya kita harus memisahkan bilangan bulat. Di sini 1 dan 3 adalah bilangan bulat. Dan 5 per 6 dan 5 per 9 adalah bilangan pecahan. Jadi sebelumnya kenapa kita pisah? Untuk menentukan KPK. Untuk menentukan KPK dan mempermudah operasi penjumlahan. Nah, kita coba lihat dari penyebut 6 dan 9. KPK-nya adalah 18. Apa betul? Coba kita cek. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kelipatan 9, 9, 18, 27, dan seterusnya. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Nah, kita masuk ke operasinya langsung.
1 5/6 ditambah 3 5/9 sama dengan, nah kita pisahkan nih bilangan bulatnya. 1 ditambah 3 sama dengan 5/6 ditambah 5/9 sama dengan 4. Nah, tadi KPK-nya ada 18, jadi kita rubah nih. Jadi bilangan senilai dari 5/6 adalah 15/18, sedangkan pecahan senilai dari 5/9 adalah 10/18. Jadi kalau untuk 5/6 dikali 3, penyebut dikali 3, pembilangnya juga dikali 3. Begitu juga 5/9 masing-masing dikali 2, bawahnya juga, penyebutnya juga dikali 2. Nah, ini udah sama penyebutnya, kita bisa langsung lakukan operasi. 4 ditambah 15/10/18 sama dengan 4 ditambah 25/18. Udah ada hasilnya nih. Nah, sama dengan 4 ditambah 7/18 sama dengan 57/18. Oke, teman-teman. Paham ya? Kita tidak mencoba untuk materinya terlalu panjang supaya lebih enak pembahasannya, lebih santai, lebih rileks. Jadi sedikit-sedikit, yang penting bisa dipahami. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton konten ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya di 08 969 346 2926. Jika ada pertanyaan, silakan dipoto pertanyaannya, kita selesaikan sama-sama di WhatsApp di nomor berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.